Halo sahabat ASN semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan merek berita-berita terupdate dan terbaru yang ada di media sosial dan internet. Jadi, jangan skip video ini ya, pantengin terus video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Halo sahabat ASN News Update. Nah, gimana kabar kalian? Gimana puasanya? Lancar atau tidak sampai hari ini ya? Semoga saya doakan ya bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, kalian bisa menjalankannya dengan lancar mulai dari sahur sampai dengan buka puasa ya. Oke, untuk menemani hari kalian, kita mencoba mengungkap berita-berita yang lagi viral atau berita-berita terkini yang ada di media sosial dan juga di internet. Karena ini masih di bulan puasa, tentu bagi kalian yang bekerja di luar kota maupun bagi kalian yang lagi merantau, nah, pikiran kalian pasti mudik. Nah, apakah mudik di tahun ini diperbolehkan atau tidak? Atau bagaimana syarat-syarat mudik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, jika kalian penasaran, mari kita lihat bersama-sama berita yang ada di internet ya. Kita coba dengan keyword mudik 2022. Nah ini guys, ini kita lihat di berita-berita terkini ya. The Economy Business 2022 memberitakan mudik gratis 2022. Buruan simak cara daftar dan kota tujuannya. Nah ini bagi kalian yang pengen cari mudik gratis atau gimana ya, ini ada di Ekonomi dan Bisnis. Lalu ada Okezone Travel, ini dia mengungkap lebih ke syarat daftar mudik gratis 2022 Kemenhub. Ini 14 kota tujuannya. Lalu ada Kompas.com, aturan terbaru naik pesawat saat mudik lebaran 2022. Kompas.com. Lalu ada di suara.com, mudik gratis jasa raja 2022. Begini informasi jadwal, cara daftar hingga syarat mudik dengan follow akun sosmednya. Nah, ini kita coba buka dari berita yang pertama, ada Okezone Travel. Yes, di Okezone Travel ini dia punya headline syarat daftar mudik gratis 2022. Kemenhub, ini 14 kota tujuannya. Nah, ini guys, bagi kalian semua sahabat-sahabat ASN News Update yang pengen pulang kampung karena udah mungkin udah 2 tahun kalian tidak bisa pulang karena adanya pandemi kemarin, lalu ada lockdown di mana-mana. Nah, kali ini atau di tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwasanya kalian bagi para pekerja atau perantau yang pengen pulang kampung bisa melakukan pulang kampung atau biasa kita sebut dengan mudik ya. Di sini diberitakan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali menggelar mudik gratis tahun 2022 dengan menyiapkan sebanyak, banyak ini guys, 350 unit bus. Nah, menurut Jenderal Perhubungan Darat nih, Bapak Budi Setiadi, bagi masyarakat untuk tidak mudik dengan sepeda motor, apalagi yang syarat penumpang dan barang. Oleh karena itu, Ditjen Hubdat tahun ini kembali mempersiapkan mudik gratis dengan bus. Di sini juga dijelaskan setelah vakum selama 2 tahun, kini program mudik gratis juga disiapkan truk pengangkut motor. Juga di sini dijelaskan jumlah warga yang dapat ditampung yaitu 10.500 penumpang. Wow, banyak sekali nih bagi kalian, jadi cepat-cepat nih. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 9 April dengan tujuan 14 kota di Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah nih guys, bagi kalian ya yang di Jawa Tengah. Ini dia, di sini juga diberitakan, ini udah jelas nih, ada 14 kota tujuan mudik terbesar. Pertama ada Tegal, nah kawan-kawan yang rumah di Tegal. Lalu yang kedua ada Semarang, ada Demak, Kudus, Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri, Wonosari, Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan juga Purwokerto. Wow, ini 14 kota di Jawa Tengah ya. Untuk keberangkatan arus balik disiapkan juga 5 bus dari 5 kota, yakni di Purwokerto, Semarang, Jogja, Solo, dan Wonogiri. Jadi bukan cuma berangkatnya aja ya, atau pulang mudiknya ke kampung halaman kalian ya teman-teman, tapi nanti setelah arus baliknya itu juga pemerintah menyediakan 5 bus dari 5 kota. Nah, di sini kalian bisa melihat daftar lengkapnya juga di www.mudikhubdat2022.com. Nah, ini. Atau kalau kalian kurang jelas, kalian bisa cek beritanya di okezone.com, di OK Travel. Kita lihat berita-berita selanjutnya, ada
Ini kompas.com. Ini kalau kompas.com bagi teman-teman yang punya rezeki lebih dan bisa naik pesawat, ini dia aturan terbaru naik pesawat saat mudik lebaran tahun 2022. Di sini di kompas.com memberitakan aturan terbaru naik pesawat saat mudik lebaran 2022 telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ataupun Kemenhub. Nah, aturan baru naik pesawat tertuang dalam surat edarannya ya. Nah, ini bla bla bla. Ini pada masa pandemi Covid yang berlaku mulai 5 April. Nah, jadi mulai tanggal 5 April kemarin tuh peraturan ini telah dilaksanakan ya. Nah, ini dia. Berikut aturan terbaru naik pesawat saat mudik lebaran. Pertama, pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang telah divaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif atau tes RT-PCR atau tes antigen. Waduh, jadi enak nih guys. Bagi teman-teman yang sudah vaksin booster atau vaksin ketiga, tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes swab ataupun antigen ataupun PCR ya. Jadi langsung saja. Lalu yang kedua kita coba buka di halaman berikutnya. Persyaratan yang kedua ada PPDN yang telah vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Nah ini nih, bagi kalian yang belum booster, tidak masalah, tetap kalian bisa pulang tapi harus menunjukkan hasil tes negatif dari tes PCR yang sampelnya diambil 3 kali 24 jam ataupun tes antigen yang sampelnya diambil dari kurun waktu 1 kali 24 jam. Bagi PPDN yang telah vaksinasi dosis pertama, ini bagi kalian yang belum dosis kedua maupun booster, itu tetap bisa pulang tapi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil kurun waktu 3 kali 24 jam. Nah ini guys, yuk yang belum vaksin nih buruan vaksin. Nah, PPDN dengan hasil kesehatan khusus ataupun komorbid yang menyebabkan tidak dapat divaksinasi wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Lalu di nomor 5 ada PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes ataupun antigen. Nah, ini guys. Jadi kalian nih ya semuanya perlu disimak di sini karena bisa lihat beritanya di kompas.com. Bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan mudik melewati pesawat, kalian harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang tadi. Kalau saya lihat dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kalian sangat-sangat dimudahkan ya. Apalagi kalian yang sudah melakukan vaksin booster, wah kalian cuma tinggal pakai aplikasi Peduli Lindungi sudah bisa langsung naik pesawat tanpa tes ini itu. Akan tetapi protokol kesehatan juga harus tetap dipatuhi saat melakukan perjalanan mudik. Yang pertama menggunakan masker kain 3 lapis, masker medis yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Lalu yang kedua mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan. Lalu yang ketiga ada mencuci tangan secara berkala menggunakan air sabun atau hand sanitizer terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Nah ini udah wajib ya nih guys, tetap patuhi protokol kesehatan ya, walaupun kalian sudah vaksin booster dan lain sebagainya, karena memang pandemi Covid ini kan sebenarnya belum selesai ya, belum dinyatakan selesai atau belum hilang. Jadi tetap jaga protokol kesehatan kalian walaupun kalian sudah divaksin ya. Ada tambahan juga di sini, kalian tetap harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Di sini juga tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Lalu yang terakhir ada penumpang pesawat udara harus menyiapkan aplikasi. Nah ini tadi yang saya bilang guys, kalian perlu hanya aplikasi Peduli Lindungi saja nih untuk diperiksa sama petugas bandara ya di setiap perjalanan nanti. Yang penting kalian sudah vaksin saja itu sebenarnya sudah bisa melakukan perjalanan. Vaksin booster tentunya di sini ya. Lalu kita akan coba simak di berita lainnya ya, ada di suara.com. Di suara.com memberitakan mudik gratis Jasa Raharja 2022. Ini sama dengan berita yang tadi ya, yang awal tadi dari Okezan tadi ya. Begini informasi jadwal, cara daftar hingga syarat mudah dengan follow akun sosmednya saja.
Anda bisa menjadi peserta mudik gratis Jasara Harja dengan mendaftarkan diri Anda melalui mudikjasaraharja.co.id. Kalian kunjungi websitenya di mudik.jasaraharja.co.id lalu ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, isi data dan upload dokumen persyaratan. Lalu yang kedua, tentukan tanggal mudik dan lakukan verifikasi ulang pada tanggal yang sudah ditentukan. Bagi yang lolos akan mendapat pemberitahuan mendapatkan tiket mudik melalui SMS dan juga email. Lalu langkah terakhir, silakan ambil tiket mudik di tanggal yang sudah diberitahukan melalui SMS dan email yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Di sini juga diberitahukan syarat mudik gratis Jasara Harja tahun 2022. Nih guys, kalian bisa lihat di sini ya, kalian simak syarat-syaratnya nih. Pertama, peserta harus sudah melakukan vaksinasi seperti yang diumumkan oleh pemerintah, yaitu sudah vaksin booster, dan jika belum melakukan vaksin booster, diharapkan dapat menunjukkan surat tes antigen dan PCR dengan hasil negatif. Nih, bagi kalian yang tadi ya, walaupun naik pesawat atau naik kendaraan darat, kalian tetap harus melakukan vaksin booster, karena pemerintah dalam peraturannya kemarin, itu memperbolehkan setiap individu masyarakat untuk melakukan mudik melalui jalur darat, laut, ataupun udara asal dengan persyaratan yang sudah ditentukan, yakni yang sudah vaksin booster atau vaksin ketiga. Bagi yang belum vaksin booster, tetap harus menunjukkan surat tes antigen dan juga PCR dengan hasil negatif. Kita lanjutkan lagi, di sini juga diberitakan untuk mengikuti mudik gratis dari Jasara Harja, kalian cukup mengikuti akun media sosial mereka. Yang pertama, Instagramnya di @pt_jasaraharja, lalu Twitternya juga @pt_jasaraharja, lalu Facebooknya Jasara Harja. Nah, ini juga. Selain itu, peserta mudik gratis diminta untuk mendownload aplikasi JRku di smartphone untuk informasi pembukaan pendaftaran. Nah, ini guys. Jadi kalian juga harus download aplikasinya ya. Mungkin kalau bagi pengguna Android, aplikasinya ada di Play Store, di JRku namanya ya. JRKU. Nih, ini dia guys. Nah, kalian kalau kepengen lihat berita-beritanya, kalau kepengen lihat detailnya, kalian bisa kunjungi di suara.com ya. Di situ beritakan jelas mudik gratis Jasara Harja 2022. Oke, begitu aja teman-teman, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga informasinya dapat membantu Anda dalam mudik di tahun 2022 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, tetap pakai masker, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.